Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng. Tempat di mana setiap kisah punya makna. Dan setiap makna bisa jadi pelajaran untuk hidup kita. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya juga. Supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah baru dari Om Brimo. Karena di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi cermin kehidupan yang bisa membuat kita merenung tentang betapa rapuhnya rasa hormat terhadap sosok yang seharusnya kita junjung tinggi. Ya, dunia pendidikan kembali tercoreng oleh tindakan kekerasan terhadap seorang tenaga pendidik yang hanya menjalankan tugasnya. Kisah ini terjadi di kota kecil yang damai, Trenggalek, Jawa Timur, di sebuah sekolah negeri yang dikenal berprestasi, SMP Negeri 1 Trenggalek. Seorang guru bernama Mr. Alex, guru bahasa Inggris yang tegas, disiplin, namun juga sangat peduli dengan murid-muridnya. Beliau sudah bertahun-tahun mengabdikan diri di dunia pendidikan, mendidik dengan hati, mengarahkan murid agar menjadi manusia yang bukan hanya cerdas, tetapi juga beretika. Hari itu, suasana kelas berjalan seperti biasa. Mr. Alex sedang menjelaskan materi tentang descriptive text. Anak-anak tampak mencatat, ada yang mendengarkan, ada juga yang tampak bosan. Tapi di pojok kanan kelas, seorang siswi terlihat sibuk menunduk. Jarinya lincah mengetik sesuatu di layar ponsel. Mr. Alex memperhatikan sebentar, lalu berjalan perlahan mendekat. Dengan suara lembut ia berkata, "Nak, tolong simpan dulu ponselnya ya. Kita sedang belajar." Siswi itu terkejut, lalu buru-buru menyimpan ponselnya. Kelas kembali tenang. Namun siapa sangka, teguran sederhana itu akan berubah menjadi tragedi besar. Setelah jam pelajaran berakhir, siswi itu pulang ke rumah dengan wajah murung. Di rumah, ia bercerita kepada keluarganya. Namun, cerita yang disampaikan berbeda jauh dari kenyataan. Ia bilang, gurunya memarahinya di depan kelas, mempermalukan dirinya di depan teman-teman. Keluarga yang mendengar cerita itu langsung naik pitam. Amarah menguasai mereka. Tanpa menelusuri kebenaran, tanpa menghubungi pihak sekolah, mereka langsung menuju ke sekolah dengan niat mencari Mr. Alex. Begitu tiba di sekolah, mereka tak banyak bicara. Suara keras terdengar di koridor. "Mana guru yang bernama Alex?" teriak seseorang dengan nada tinggi. Beberapa guru mencoba menenangkan, namun suasana sudah panas. Mr. Alex yang mendengar keributan itu keluar dari ruang guru. Dengan tenang ia berkata, "Ada apa ya, Pak, Bu? Mari kita bicarakan baik-baik." Namun, belum sempat ia selesai bicara, sebuah pukulan mendarat di pipinya. Kaca matanya terlepas, tubuhnya tersungkur. Para guru lain menjerit dan berusaha melerai. Beberapa murid yang masih di sekolah melihat kejadian itu. Mereka kaget, takut, tak percaya bahwa sosok guru yang mereka hormati dipukuli di hadapan mereka sendiri. Mr. Alex tidak melawan. Ia hanya mencoba menenangkan pelaku. Namun pukulan demi pukulan masih datang. Dunia pendidikan seolah meneteskan air mata hari itu. Bagaimana mungkin seorang guru yang berjuang untuk mendidik justru harus menanggung luka karena menegakkan kedisiplinan? Kabar itu menyebar cepat. Media sosial penuh dengan kecaman. Orang-orang tak percaya bahwa masih ada yang berani melakukan kekerasan terhadap guru. Pihak sekolah segera melapor ke kepolisian. Guru-guru lain menulis pernyataan dukungan. Murid-murid pun ikut membuat video solidaritas, menyatakan mereka bangga punya guru seperti Mr. Alex. Namun luka di hati tak semudah itu sembuh. Mr. Alex bukan hanya terluka secara fisik, tapi juga batin. Ia berkata dengan suara pelan, "Saya hanya ingin mereka belajar dengan benar, tanpa gangguan ponsel, tanpa kehilangan fokus." Tapi rupanya, niat baik tidak selalu dimengerti dengan baik. Teman-teman pendengar, disinilah letak persoalan besar kita. Rasa hormat terhadap guru, pelan tapi pasti, mulai memudar. Orang tua terlalu cepat marah, siswa terlalu sensitif, dan guru terjepit di antara tuntutan, tekanan, dan risiko kekerasan. Padahal,
Dulu kita diajarkan untuk menundukkan kepala ketika lewat di depan guru. Kini, banyak yang justru menunduk, hanya untuk melihat layar ponsel. Mari kita renungkan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan pendidikan kita? Apakah disiplin kini dianggap salah? Apakah menegur berarti menghina? Apakah mendidik kini berisiko dibenci? Jika ini terus terjadi, bagaimana masa depan generasi kita? Anak-anak butuh batas. Batas itulah yang membentuk karakter. Dan guru adalah penjaga batas itu. Emer Alex kini mulai pulih. Namun setiap kali ia masuk kelas, ada sedikit getar di hatinya. Bukan karena takut, tapi karena sedih. Melihat dunia pendidikan yang dulu dihormati, kini mulai kehilangan martabatnya. Dan malam ini, melalui kisah ini, Om Brimo ingin mengingatkan kita semua. Guru bukan hanya pengajar. Mereka adalah pembentuk masa depan. Tanpa mereka, kita bukan siapa-siapa. Hormatilah guru. Sayangi mereka. Karena dari tangan mereka, lahirlah generasi yang akan menentukan arah bangsa ini. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Bersama Om Brimo si pendongeng. Jika kisah ini membuatmu tersentuh, atau membuka matamu tentang pentingnya menghormati guru, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Tulis pendapatmu. Apa yang seharusnya kita lakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah belajar, tetaplah menghargai, dan jangan biarkan kemarahan mengalahkan akal sehat.